Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MCT Malang Raya, alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita kali ini, yang mana sebelumnya kita telah membahas tentang jamak dan qosor di dalam sholat, yang mana itu adalah rukhsah, keringanan yang diberikan oleh syariat kita, syariat yang tercinta kita, syariat Islam, syariatnya baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rukhsah, keringanan bagi orang-orang yang musafir atau bepergian, sehingga mereka diperbolehkan untuk menjamak di dalam sholatnya atau mengqosor di dalam sholatnya. Pembahasan kita kali ini membahas tentang yang tidak kalah pentingnya, yang masih di seputar pembahasan sholat, yaitu sholat yang mana ini juga wajib bagi setiap orang muslim yang memenuhi syaratnya, khususnya ini bagi seorang muslim laki-laki, yaitu sholat Jum'ah. Sholat Jum'at yang mana kita lakukan itu setiap 1 minggu sekali, yang diwajibkan kepada kita bagi kaum laki-laki, yang mana ini juga tidak kalah pentingnya karena sholat Jumat di sini tergolong sholat yang wajib, yang harus kita jaga, yang mana bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi orang yang terus-menerus meninggalkan sholat Jumat, yang mana hadisnya diriwayatkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man taraka thalatha juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, tahawunan biha, yang mana dia meninggalkannya tanpa adanya uzur, tanpa adanya rukhsah, tanpa adanya sesuatu yang menghalangi dia untuk hadir sholat Jumat, seperti semisal dia ini sakit, atau semisal dia ini dalam keadaan musafir, kemudian tidak ada uzur, tidak ada alasan, kemudian dia sengaja meninggalkan sholat Jumat selama 3 kali. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan bahwasannya orang yang seperti itu bakal ditutup hatinya untuk menerima taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa dan diberikan keistiqomahan untuk senantiasa menjaga sholat Jumat kita, sholat wajib kita, khususnya semua apa-apa yang diwajibkan kepada kita oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana di sini karena sholat Jumat ini adalah termasuk ibadah sholat, sehingga sholat Jumat tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang disyaratkan di dalam sholat yang telah kita bahas, dan juga rukun-rukun yang diharuskan untuk kita jaga di dalam rukun-rukun yang telah kita bahas di dalam sholat. Dan ketambahan beberapa syarat yang mana ini juga harus kita lakukan ketika kita melaksanakan sholat Jumat, yang mana insya Allah ini bakal kita bahas di dalam pembahasan kita kali ini. Semoga ini semua menjadi manfaat bagi kita di dunia, khususnya nanti bermanfaat bagi kita di akhirat. Dikatakan di sini pertama, kul sittatun syurutuha ma'a kaunihi zaidatan ala syuruti sholatil mutaqaddimah. Di sini syarat sholat Jumat itu disebutkan ada 6. Otomatis ketika di sini pembahasan kita adalah sholat Jumat, harus terpenuhi
syarat-syarat sholat yang telah kita bahas di dalam pembahasan yang sebelumnya. Ya, ditambahi dengan 6 syarat sholat Jumat yang kita bahas kali ini. Yang mana syarat yang pertama di sini disebutkan bahwasannya bi antuqoma adz-dzuhra ai fi waqti dzuhri. Bahwasannya sholat Jumat tersebut harus didirikan di waktu zuhur. Entah itu sholatnya, entah itu dua khutbahnya, ya, entah itu rukun-rukun khutbahnya dan lain sebagainya. Ini semua harus dilaksanakan ketika sudah masuk waktu zuhur dan sebelum keluarnya waktu zuhur. Maka di sini disebutkan bahwasannya haitsu innahu law waqa'a ba'dul khutbati qabla zawal aw sallamal imamu wa qad kharajal waqtu bihaitsu waqa'a taslimatuhul ula fi kharijil waqti ya wa kadza law waqa'a salamu ahadil arba'ina fi kharijil waqti. Maka di sini dikatakan ya fa fi suratil ula, maka itu enggak sah. Yang mana di sini dibahas ketika mungkin yang berkaitan dengan syarat ini, ketika sholat Jumat tersebut harus didirikan di waktu zuhur, maka apabila ada sebagian khutbah yang terlaksana sedangkan waktu zuhur tersebut belum memasuki waktunya, yaitu belum masuk waktu zawal atau matahari itu belum tergelincir sedikit ke arah barat, maka ini dikatakan sholat Jumatnya tidak sah. Atau sallamal imamu wa qad kharajal waqtu bihaitsu waqa'a taslimatul ula fi kharijil waqti. Atau ada seseorang yang melaksanakan sholat Jumat atau sebagian jamaah di suatu daerah yang melaksanakan sholat Jumat yang mepet dengan habisnya waktu zuhur, sehingga kemudian kok salah satu salamnya ternyata berada di luar waktu zuhur. Ya, yang dimaksud di sini adalah salam yang pertama, karena salam yang kedua ini adalah sunnah. Ya, ternyata orang yang melaksanakan sholat Jumat kemudian salamnya ini sebagian terletak atau terdapat di luar waktu zuhur, maka ini juga termasuk sholat Jumat yang tidak sah. Ya, termasuk sholat Jumat yang tidak sah. Begitu juga seandainya seseorang itu yang melakukan sholat Jumat itu cuma 40. Yang melakukan sholat Jumat cuma 40 orang, yang mana insya Allah bakal kita bahas bahwasannya syaratnya sahnya sholat Jumat itu ketika sholat Jumat tersebut didirikan oleh 40 orang. Ya, ternyata ini kok ngepres atau kok sangat minim bahwasannya 40 orang melakukan sholat Jumat. Kemudian ketika itu ternyata sholat Jumat ini didirikan mepet atau hampir keluar dari waktu zuhur. Kemudian mungkin sebagian jamaah atau imamnya mengucapkan salam masih di waktu zuhur. Akan tetapi ternyata sebagian makmumnya kok mengucapkan salamnya ini telah keluar dari waktu zuhur, sedangkan jamaah atau orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat itu hanya 40 orang, maka ini juga tergolong sholat Jumat yang tidak sah. Ya, karena sahnya sholat Jumat itu berkaitan dengan sahnya sholatnya 40 orang yang melaksanakan sholat Jumat ketika mereka hanya mendirikan sholat Jumat tersebut dengan jumlah 40 orang. Ya. Ini syarat yang harus kita ketahui ketika kita melaksanakan sholat Jumat. Kemudian kita masuk di dalam syarat yang kedua, yang mana di sini dikatakan syarat yang kedua adalah antuqamal jum'atu fi khittatil balad.
disyaratkan sholat Jumat tersebut didirikan di suatu desa atau suatu daerah, yang mana insya Allah bakal kita bahas ini apa yang dimaksud itu desa, apa yang dimaksud itu daerah. Fala tasihhu fi kharijiha, maka nggak sah ketika seseorang melaksanakan sholat Jumat di luar dari daerah tersebut, yang mana daerah tersebut misal tidak ada penghuninya dan tidak termasuk dihukumi suatu daerah, atau tidak termasuk dihukumi suatu desa, atau tidak termasuk dihukumi suatu kota, kemudian dia melaksanakan sholat Jumat di luar daerah tersebut, ini juga sama. Hal ini bisa menghilangkan syaratnya sahnya sholat Jumat, sehingga sholat Jumatnya itu tidak sah. Ya. Kalau diibarohkan atau digambarkan, ulama atau fuqaha, ulama fikih pada zaman dahulu, yang mana suatu daerah itu kadang diliputi dengan sur atau diliputi dengan batas atau tembok, yang mana ketika seseorang sudah keluar dari tembok tersebut, itu sudah keluar dari daerahnya. Atau mereka juga menjelaskan bahwasanya ketika suatu daerah itu nggak ada batasan seperti tembok dan lain sebagainya, maka keluarnya orang tersebut dari daerah tersebut ketika mereka sudah berpisah atau telah meninggalkan akhir dari bangunan di daerah tersebut. Ya. Maka digambarkan ketika seseorang itu melakukan sholat Jumatnya di luar tempat tinggalnya atau daerah dia tinggal ketika sudah melewati batasan tersebut. Di sini dikatakan karena itu tidak sah ketika melakukan sholat Jumat di daerah seperti itu. Di sini dikatakan karena tempat keluarnya dia, ya, atau berpisahnya dia dari daerahnya itu sudah maudhi'ut tarakhus. Tempatnya dia ini mendapatkan keringanan, ya, macam-macam keringanan di dalam musafir, seperti dia ya sudah boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi tetap dia harus melaksanakan sholat zuhur, dan keringanan-keringanan yang lain bagi orang-orang yang musafir, entah itu safarnya safar qashir atau safarnya itu safar tawil. Ya, seperti yang kita bahas, salah satu keringanan safar yang tawil, yang panjang, yang telah kita bahas di dalam sholat jamak sholat atau qashar di dalam sholat. Ya, sehingga salah satu syarat di sini yaitu sholat Jumat harus didirikan di suatu daerah, entah di tengah-tengahnya atau di pinggirannya, yang penting tidak sampai keluar dari daerah tersebut. Ya, akan tetapi di sini disebutkan walakin kaunaha fi wasatil balati wa fil masjidi afdhal. Akan tetapi yang lebih afdhal melaksanakan sholat Jumat tersebut di tengah-tengah daerah tersebut dan di masjid. Ya, alasannya li adamil masyaqqati fi huduriha, supaya orang-orang itu lebih gampang untuk menghadiri sholat Jumat tersebut ketika sholat Jumat tersebut ditaruh di tengah-tengah suatu daerah atau di pusat daerah tersebut. Ya, yang mana di sini sedikit diberikan faedah bahwasannya awalu Jum'atin shallahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi Bani Salim bin Auf fil Madinah. Ya. Di sini pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan sholat Jumat, yaitu beliau melakukan sholat Jumatnya itu di daerahnya Bani Salim bin Auf di kota Madinah, yang mana masjidnya ketika itu, karena Rasulullah pertama kali mendirikan sholat Jumat di masjid itu, masjid tersebut dinamakan Masjidul Jum'ah, ya, Masjidul Jum'ah. Ya. Kemudian dijelaskan di sini, yang mana telah kita bahas syaratnya tersebut harus kita mendirikan sholat Jumat tersebut di suatu daerah. Daerah yang seperti apa ini yang bisa memenuhi syarat bahwasannya hal tersebut atau daerah tersebut benar-benar dikatakan daerah atau suatu desa atau suatu kota yang mana
sahnya kita ketika mendirikan sholat Jumat di daerah tersebut. Di sini dikatakan fala budda antakuna hadhil abniyah mujtama'ah. Disyaratkan daerah tersebut yang mempunyai bangunan tersebut ya, perumahan atau bangunan-bangunan di daerah tersebut, bangunan yang terkumpul menjadi satu. Yastaudinunaha soifan wasyitaan, yang mana bangunan tersebut itu dihuni oleh orang-orang, mereka menghuninya entah di musim kemarau atau di musim hujan. Ya. Mereka tetap berada di daerah tersebut, mustautin, orang-orang yang berdiam di daerah tersebut, bukan orang-orang yang cuma mampir untuk berdiam beberapa hari di situ kemudian pergi lagi. Ya. Maka ini yang dinamakan daerah yang mana ketika nanti didirikan sholat Jumat, maka sholat Jumat di daerah tersebut itu sah. Akan tetapi falau kanat mutafarriqah bihaitsu la tu'addu qaryatan wahidatan urfan fa innal jum'ata la tasihhu fiha. Akan tetapi kalau ternyata ada suatu daerah yang mana bangunannya mereka ini terpisah-pisah, ya, berjarak, sehingga ya bahkan gak bisa dikatakan suatu desa karena berjauhannya antara satu bangunan dari bangunan yang lain secara adatnya, sehingga secara adat seseorang ketika ada daerah yang mana bangunannya itu agak berjauhan, maka ini gak bisa dikatakan satu desa atau suatu daerah, maka mendirikan sholat Jumat di daerah yang seperti ini itu tidak sah sholat Jumatnya, ya, sholat Jumatnya. Terus bahkan di sini dibahas sebagaimana yang mungkin kalau kita belajar atau mengetahui tentang cerita sejarahnya orang-orang terdahulu, yang mana orang-orang terdahulu itu ada yang tinggal di suatu khaymah atau di suatu seperti tenda, yang mana kadang mereka itu tinggal tetap di situ, kadang mereka ini berpindah-pindah tempat untuk mencari kehidupan, menyambung hidupnya mereka dan keluarganya. Terus hal yang seperti ini ketika mereka daerahnya atau suatu tempat yang mereka tinggali ini, mereka tinggali bukan dengan bangunan yang dibangun, akan tetapi dengan suatu kemah atau dan semisalnya, maka di sini disebutkan ahma ahlul khiyam in kanu yantakiluna soifan aw syitaan fala tasihul jum'atu fiha wa in kanu daimina fiha wa hiya mujtama'atun sohat jum'atuhum fiha. Ketika mereka orang yang tinggal di suatu kemah, ya, kemudian mereka itu biasanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Ketika mereka ini orang yang berpindah dan tidak menetap di daerah tersebut walaupun tinggal dengan kemahnya tadi, ya, maka di situ ketika mereka ingin mendirikan sholat Jumat, maka sholat Jumatnya itu tidak sah. Akan tetapi seandainya mereka orang yang tinggal di kemah tersebut dan kemahnya tersebut terkumpul jadi satu, seperti mereka benar-benar tinggalnya atau mendirikan kemahnya itu berdekatan, ya, maka ketika mereka mendirikan Jumat dan mereka daimina fiha, mereka menetap di situ soifan wasitaan, entah ketika musim dingin atau ketika musim panas, mereka ketika mendirikan sholat Jumat sah sholat Jumat yang mereka dirikan, sah sholat Jumat yang mereka dirikan, karena mereka tergolong orang-orang yang mustautinun, orang-orang yang tinggal di situ dari berjalannya musim panas sampai musim dingin, sehingga mereka dihukumi orang-orang yang mustautin, dan ketika mereka mendirikan sholat Jumat maka sah sholat Jumatnya mereka. Begitu juga khaymah atau kemah yang mereka dirikan di situ dan mereka tidak pindah-pindah, dihukumi seperti abniyah, seperti bangunan, dan dihukumi seperti daerah
sehingga mereka sah ketika melaksanakan sholat Jumat di daerah tersebut. Kemudian syarat yang ketiga, syarat sahnya kita mendirikan sholat Jumat adalah sholat Jumat tersebut harus didirikan dalam keadaan jamaah. Tidak boleh melaksanakan sholat Jumat itu furoda atau sendiri. Ya, di sini kemudian disebutkan jamaah yang dilakukan di dalam sholat Jumat itu tu'adda jama'atan fi raqatil ula wujuban bi ijma'i man yu'taddu bihi fil ijma'. Sholat jamaah yang harus kita lakukan di dalam sholat Jumat ini adalah sholat jamaah di rakaat yang pertama. Ini wajib bi ijma'il ulama. Ya, ini ijma' dari semua ulama yang mewajibkan bahwasanya sholat Jumat itu harus dilakukan secara jamaah di rakaat yang pertama. Wadzalika bintiha isujudi tsani minar rakaatil ula. Ya, maka itu akhirnya yaitu dengan dia selesai menjalankan sujud yang kedua dari rakaat yang pertama. Falau farokuhu ba'da dhalik au ahdathal imamu ma'a kaunihi arba'ina bi ghairil imam thumma atammu rak'ata tsaniyata furoda sohatil jum'ah. Ya. Maka yang berkaitan dengan syarat ini, ketika ada seseorang yang mufarokoh ba'da dhalik, mufarokoh setelah sujudnya dia ini yang kedua, ya misal seseorang itu melakukan sholat Jumat secara berjamaah di rakaat yang pertama, kemudian sampai sujud yang kedua di rakaat yang pertama. Kemudian ketika berdiri dia niat mufarokoh tidak mengikuti imam yang mengimami sholat Jumat tersebut, maka sholat Jumatnya sah. Ya. Atau ahdatsal imamu ma'akaunihi arba'ina bi ghairil imam. Atau mungkin setelah sujud yang kedua ternyata imam ini batal. Dan jamaah di situ 40 orang. Ya, selain imam, berarti sama imam ini 41. Ya, maka tetap sholat Jumatnya ini dihukumi sah dan mereka tidak mengulangi sholat Jumatnya, ya, dan mereka harus melaksanakan rakaat yang kedua ini secara furoda dan tetap sah Jumat mereka tergolong orang-orang yang mendirikan sholat Jumat. Walakin ma'ashtirati baqa'il adati ila tamamiha, kan tetapi tetap orang yang 40 itu harus sempurna sampai salam di rakaat yang kedua. Ya, akan tetapi kalau seandainya setelah imamnya ini mufaraqah atau batal ketika rakaat yang kedua, sisanya orang yang 40 tadi itu ternyata kok ada yang batal juga, maka sholat Jumatnya ini dihitung sholat Jumat yang tidak sah. Ya, yang tidak sah. Akan tetapi kalau jamaahnya banyak, ya maka tidak masalah ketika imam tersebut batalnya itu di rakaat yang kedua, maka tetap sholat Jumatnya ini dihukumi sholat Jumat yang sah. Maka yang berkaitan dengan syarat ini, seseorang itu tergolong melaksanakan sholat Jumat ya ketika dia ini mendapati imam di rukuk yang pertama, ya. Ketika imam masih di dalam rukuk yang pertama, kemudian ada seseorang yang masbuk ketinggalan sholat Jumat, kemudian dia langsung ngikuti sholatnya imam di rukuk yang pertama dan dia mendapati rukuk yang pertama bersama imam, maka orang yang seperti ini dihukumi dia tetap masih sholatnya sholat Jumat. Ya, walaupun dia kehilangan banyak sekali fadilah sholat Jumat yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena saking terakhirnya dia ini datang untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, akan tetapi ketika seseorang tersebut telat mendatangi sholat Jumat dan mendapati imam telah berdiri dari rukuknya di rakaat yang pertama, maka ketika dia sholat di situ sudah tidak bisa dikatakan sholat Jumat dan dia harus melaksanakan sholat zuhur, ya, harus melaksanakan sholat zuhur. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu syarat yang keempat, disyaratkan adat
wal addu arbaun. Adat sahnya sholat Jumat itu disyaratkan adalah 40 orang. Maka tidak sah ketika kurang dari 40 orang tersebut. Ya, dengan dalil yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinati wa kanu arba'una rajulan. Yang mana Rasulullah ini mengumpulkan orang di Madinah untuk sholat Jumat, yang mana mereka ini adalah 40 orang laki-laki. Ya, ini dalil bahwasannya apa yang disyaratkan di dalam sholat Jumat itu harus 40 orang laki-laki. Yang mana 40 itu termasuk dari imam. Kemudian dari syarat ini timbul permasalahan yang dibahas di dalam kitab ini oleh musannif hafizahullah ta'ala, wala bi arba'ina wa fihim ummiyun qassara fit ta'allum. Maka enggak sah ketika di situ ketika orangnya atau jamaah di dalam sholat Jumat tersebut 40 orang, ya mepet 40 orang, akan tetapi salah satu dari mereka ini ada ummi. Ada mereka ini yang tidak bisa membaca Fatihah secara benar atau benar-benar bisa membaca Fatihah atau mengganti bacaan Fatihahnya dengan zikir yang lain, qassara fit ta'allum, yang mana dia ini padahal mampu untuk belajar tapi dia tidak mau belajar, ya, maka sholat Jumatnya ini tidak sah ketika hanya mepet 40 orang dan salah satu dari 40 orang tadi ada yang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Ini semua karena berkaitannya ketika adatnya itu cuma 40 orang atau jumlahnya itu cuma 40 orang. Berkaitannya antara sholatnya satu orang sama sholatnya yang lain itu dengan syarat 40 orang sahnya untuk melaksanakan sholat Jumat tersebut. Sehingga ketika satu sholatnya orang tersebut itu kok tidak sah, maka semua sholat Jumatnya ketika orangnya ini cuma mepet atau ngepres atau apa, ya, hanya 40 orang, itu menjadikan semua sholat Jumatnya 40 orang ini tidak sah. Ya. Ini sedikit syarat yang mungkin bisa kita bahas di dalam pertemuan kali ini. Insya Allah bakal kita lanjutkan pembahasan kita di dalam syurut atau syarat-syarat sahnya sholat Jumat di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari sedikit dari pembahasan ini menjadi manfaat kita dunia dan di akhirat. Mungkin sekian dari Al-Fakir. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.